Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi akbar. Faman ata'ahu fahuwa min zumratil akhyar. Wa man asahu fahuwa aqta' wa abtar. Wassalatu wassalam ala abdillah wa rasulihi Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji khairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Isma'u kaifa haula'il muslimin al-yawm yukabbiruna Allah Ta'ala wa yahmaduhu hamdan ta'zima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir berkumandang di mana-mana, menjadi penanda bahwasanya Ramadan telah meninggalkan kita dan Syawal 1445 Hijriah hari ini mulai membersamai kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika Ramadan ini kita konsepsikan, kita maknai, kita fahami sebagai sebuah madrasah, sebuah padepokan, sebuah perguruan di mana kita diasuh, dididik, ditempa, diberi kesempatan untuk bisa bertransformasi, berubah menjadi lebih baik. Maka pertanyaannya yang terbuka di hadapan kita semua, apakah kita termasuk dari santri-santri madrasah Ramadan yang berhasil lulus paripurna dengan predikat takwa, atau justru sebaliknya kita gagal untuk mendapatkannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk dari mereka yang lulus berhasil dengan paripurna mendapat predikat takwa itu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah, jika dikatakan lulus berhasil dari madrasah Ramadan, maka indikator apa yang paling tepat, yang paling pantas untuk ditampakkan atau ditunjukkan dari sosok yang sedemikian itu? Maka hal yang paling sederhana dalam garis besarnya, seorang alumni Ramadan adalah seorang yang kualitas hidupnya harus sudah menjadi lebih baik, memenuhi standar minimal baik, berbeda ketika dia sebelumnya menjadi seorang pribadi yang belum ditempa dalam madrasah Ramadan. Jika seorang berhasil, mungkin ibarat yang paling umum yang kita ketahui, kita berpuasa selama Ramadan ibarat puasanya ulat yang sebelum Ramadan mungkin banyak berlaku maksiat, berlaku keburukan, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Namun ketika sudah ditempa dalam madrasah Ramadan, menjadi kepompong, dan kini memasuki bulan Syawal, dia keluar menjadi sosok yang berbeda. Bukan lagi ulat, tapi kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan siapapun yang memandangnya.
tidak lagi merusak tanaman atau dedaunan, tapi justru menyerbuk bunga-bunga dan buah-buahan, memberi manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Tentu akan berbeda bagi mereka yang tidak lulus madrasah Ramadan. Ada yang menggambarkan puasanya enggak lebih seperti puasanya seekor ular. Sebelum Ramadan dia seekor ular. Bahkan ketika ditempa sebulan Ramadan, selesai Ramadan dia tetap menjadi seekor ular. Tak ada yang berubah, sama saja. Yang berganti hanya bajunya. Melungsungi, baju lama ditanggalkan, berganti dengan baju baru, menandai berhari raya. Namun sosoknya tidak berubah, sama saja. Waliyadzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang alumni Ramadan yang digambarkan memiliki kualitas minimal kehidupan yang baik. Kalau kita rujuk dalam firman Allah di surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan, sapa sabaning wong kang amal soleh, min dzakarin aw untha, sangka wong lanang utawa wong wadon, wong jaler utawa wong estri, wa huwa mukmin, lan hiya wong kang iman, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mongko yakti temen-temen bakal meni panguripan ingsun. Hu ing man, rupane apa? Hayatan thayyibah. Panguripan sing apik, panguripan sing bagus, hidup yang bermutu, hidup yang baik. Merujuk pada ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang yang sudah ditempa dalam madrasah Ramadan, maka seharusnya hidupnya menjadi hidup yang lebih baik. Hayatan thayyibah. Memiliki kehidupan yang bermutu, yang berkualitas. Bukan kehidupan yang khabithah. Hayatan khabithah. Kehidupan yang buruk bagaikan ulat. Dari ayat ini kita tahu bagaimana karakter kehidupan yang baik itu. Setidaknya harus memenuhi dua hal. Yang pertama, wahuwa mu'min. Dia adalah seorang yang beriman. Apa itu iman? Kalau kita rujuk dalam definisi teoretiknya, dalam konsep nadharinya, maka al-iman wa tasdiqu bil qalb, meyakini dengan hati, wal qaul bil lisan, diucapkan melalui perkataan, wal amalu bil arkan, dibuktikan melalui perbuatan. Namun secara tajribi, secara empiri, penghayatan seorang mukmin, maka sesungguhnya iman itu adalah kesadaran seorang hamba yang senantiasa disaksikan, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, yang kemudian dengan kesadaran itu dia senantiasa akan berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang taat, menjauhi segala perbuatan maksiat. Dan selama Ramadan kita sudah ditempa, dididik untuk bisa memiliki keimanan yang sesungguhnya ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, saben-saben utawi sekabehing amal ibni Adam, amale menungso iku lahu kaduwene menungso, illa siyam, kejaba poso, fa innahu li, mongko setuhune poso iku li kaduwene ingsun, wa ana lan ingsun ajaziwi bakal menehi piwales bihi kelawan poso. Allah sendiri yang akan memberi balasan kepada puasa. Hal yang menarik istimewa dari puasa ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tertunaikannya atau tidak tertunaikannya ibadah ini tidak bergantung pada penglihatan, pada penilaian manusia, tapi mutlak karena penilaian dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa jadi mungkin tampak berpuasa ketika dia berangkat ke kantor, malu kalau tak puasa,
dilihat oleh kawan-kawannya. Malu kalau tidak puasa disaksikan, diawasi oleh atasannya. Namun istirahat bisa jadi dia keluar kantor, masuk warung, makan siang, begitu nikmatnya. Bisa juga seorang mungkin di rumah karena libur tidak bekerja. Malu dia tidak berpuasa karena ada mertua di sana. Namun siang hari bisa jadi mungkin dia keluar, masuk angkringan, siapa yang tahu. Namun kalau seorang berpuasa karena landasannya imanan wahtisaban, tanpa ada seorang pun yang melihat, tanpa ada seorang pun yang menyaksikannya, dia tetap akan berpuasa, menjaga ibadahnya. Karena dia akan malu rasanya kalau dia batal, sementara Allah yang Maha melihat, menyaksikan. Ini yang disebut dengan iman itu. Kesadaran yang menyebabkan seorang hamba merasa punya malu, izin. Seorang yang beriman pasti punya rasa malu ini. Maka ketika seseorang kemudian setia dalam ketaatan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, semata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan iman, itu jamaah sekalian. Dan seorang yang beriman dengan iman yang sesungguh-sungguhnya iman, dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang baik insya Allah. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena dia tidak akan suloyo, dia tidak akan berkhianat. Kalau kata orang Surabaya, wong gerabakan ngomong, wong iman iku nek dititipi duwe ora bakal ngentit. Nek wenehi utangan ora bakal ngemplang. Nek dewenehi penggawean insyaallah bakal kaleksanan. Iku iman. Tapi kalau orang yang tidak ada iman, dilihat orang mungkin amanah, namun ketika tidak ada lagi orang yang menyaksikan, bisa jadi dia khianat. Orang yang beriman punya integritas, dan integritas dirinya akan memeliharanya dimanapun dia berada, akan berbuat yang terbaik. Dan insya Allah dengan integritas semacam ini, orang yang beriman akan mendapatkan kehidupan yang baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang yang sudah kehilangan iman, tidak lagi bisa dipercaya karena dia tidak amin. Tidak lagi bisa diberi amanah karena dia suka khianat. Dan orang-orang di sekitarnya tidak akan mendapatkan rasa aman. Karena bisa jadi dia meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kita tahu dalam konsep akademik ada yang mengatakan the most valuable currency in the world is trust. Bahwa mata uang yang paling berharga, paling mahal di dunia ini bukan pound sterling, bukan dolar, bukan yen, bukan rupiah, tetapi trust, rasa bisa dipercaya. Dan siapa sosok yang bisa dipercaya? Alumni Ramadan, seorang yang memiliki keimanan, seorang yang senantiasa punya rasa malu untuk berbuat khianat, untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat maksiat. Karakter pertama. Yang kedua, merujuk pada surah Al-Hadid. Seorang mukmin yang memiliki kualitas kehidupan yang baik adalah amila sholihan, beramal yang soleh. Pemaknaan paling sederhana, apa itu amal soleh? Amalan sing pas. Dudu amalan sing kebacut. Kok iso pas? Krono nuruti aturan, mengikuti takaran, mengikuti prosedur, mengikuti pola yang memang sudah ditetapkan. Seorang yang beriman tidak akan pernah menyelisih syariat.
aturan dari Allah dan Rasulnya. Dan amalan yang pas, amalan yang soleh, setidaknya punya sifat-sifat. Di antaranya tawasud. Amalannya tengahan. Tidak ekstrim. Entah ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Naik keminggiran geblak, Pak. Naik kemunculan jelungu. Agama mengajarkan kita untuk beragama secara tawasud. Wa khairul umur awsatuha. Saapi-api perkara iku awsatuha tengahan. Waj'alnakum ummatan wasata. Demikian juga ketika Allah menurunkan firman-Nya. Generasi pertama pada masa Rasulullah digambarkan oleh Allah sebagai ummatan wasata, ummatan sing tengahan. Moderat, tidak ekstrim. Sifat yang kedua tawazun. Seimbang. Tidak berlebihan. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada orang yang mungkin dengan alasan mengejar akhirat, tapi dunia ditelantarkan. Tidak diajarkan oleh agama kita. Sifat yang ketiga, i'tidal, proporsional. Maka banyak aturan-aturan dalam syariat. Semuanya dilakukan tepat, proporsional, tidak berlebih-lebihan. Semisal dalam perang, sebut umpama, ada larangan untuk melakukan mutilasi. Karena itu sudah disebut sebagai berlebih-lebihan. Yang kalau dalam bahasa agama sangat banyak larangan bagi seorang mukmin, seorang yang mau beriman, bertakwa kepada Allah, untuk melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, berbuat tatarruf. Ada istilah tanattu, halakal mutanattiun. Wis cilaka. Siapa ya Rasulullah al-mutanattiun, orang yang berlebih-lebihan. Kita tentu ingat kisah yang terkenal, ada 3 seorang sahabat mendatangi istri-istri Rasulullah. Karena Rasulullah jamaah yang dimulakan oleh Allah, manusia biasa seperti kita. Di pasar, di masjid, kelihatan manusia apa yang dilakukannya. Tapi ketika berada di rumah, siapa yang tahu? Tentu keluarganya, istri-istrinya. Maka sahabat ini mendatangi istri-istri beliau, sembari bertanya, apa yang diamalkan Rasulullah di rumahnya. Walhasil simpulannya, ukuran mereka, amalan Rasulullah tampak biasa-biasa saja. Siapapun bisa melakukannya. Namun mereka berkesimpulan, tentu saja karena beliau Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya, dihapuskan segala dosanya, dijamin masuk surga. Sementara kita ini siapa? Maka satu bersumpah, usalliyad lailad dahr. Aku akan sholat malam selama-lamanya dan tidak akan tidur. Satunya lagi kemudian bersumpah, fa asumud dahr wala asum wala uftir. Aku akan berpuasa selama-lamanya, tidak akan pernah berbuka. Satunya lagi bersumpah, fa atazilun nisa, aku tidak akan pernah mendekati perempuan. Fala atazawwaj, aku tidak akan menikah, membujang seumur hidupku. Maka Rasulullah kemudian memanggil mereka bertiga dan mengatakan, wallahi, demi Allah, ini satunengsu laksyakum, adalah orang yang paling takut lillah kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum, sungguh aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Usolli warkut, aku sholat tapi aku juga tidur. Asumu wa uftir, aku puasa tapi aku juga tidak berpuasa, ada kalanya. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Jangan berlebih-lebihan. Maka Allah kemudian mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hei wong ahlil kitab, ojo gulu,
Jangan berlebih-lebihan dalam perkara agama. Dan agama kita melarang perbuatan gulu. Agama kita tidak mengajarkan perilaku yang berlebih-lebihan. Perilaku sing kebacut, perilaku ini kudu pas. Yang kedua, agama kita juga melarang perbuatan tabdzir. Karena itu juga perbuatan yang kebacut, perbuatan yang tidak pas. La tubadziru, innallaha la yuhibbul mutabadzirin, innal mubadzirina kana ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang berbuat tabdzir, orang-orang itu adalah kawan rekan dari setan, waliyadzubillah. Dicukupkan. Orang mungkin di rumahnya 5 setel baju itu sudah cukup untuk sebulan. Tapi ada yang sampai berlebih-lebihan. Itu bukan ajaran agama. Sepatu setahun itu mungkin 3 pasang cukup. Tapi ada yang sampai 100 pasang di rumahnya. Saya saksikan sendiri ini. Mungkin ada yang beralasan investasi, bisa jadi. Tapi kalau berserak tak berguna, tentu sebuah perbuatan yang tabdzir. Yang ketiga, agama ini juga melarang kita untuk berbuat israf. La tusrifu, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Mangano, ngumbio, tapi ojo berlebih-lebihan. Innallaha astune Allah iku la yuhibbul musrifin. Ora remen, ora demen marang wong kang berbuat berlebih-lebihan. Dalam makan, dalam minum. Berbuka cukup 1 porsi makanan. Tapi kalau sudah 5 porsi tentu itu sudah berlebih-lebihan. Dan puasa, konsep dasarnya adalah imsak, ngerekso, tidak hanya nafsu, tapi juga pola hidup kita jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai kebacut. Perilaku tidak hanya pribadi, tapi juga dalam kehidupan sosial. Di perumahan ini, orang bersepeda, kalau dengan kecepatan 8 km per jam, itu sudah kebacut. Itu bukan amal soleh. Tapi kalau di jalan tol, berkendara 20 km per jam, itu juga kebacut. Karena kegenahan, ada tempatnya. Dan kita perlu berbuat adil dalam beramal soleh, bisa menempatkan pada tempatnya. Wadu syai' ala mahalli. Karakter kehidupan yang baik adalah kehidupan yang pas. Kalau pakai ungkapan yang lain, kalau kita baca surah Al-Bayyinah, orang yang mukmin, orang yang bertakwa, selain beriman dan juga beramal soleh, duwe rasa isin marang Gusti Pangerane, amalane gak tahu berlebih-lebihan, selalu terukur. Maka agama yang semacam inilah yang disebut sebagai agama yang benar, agama yang lurus. Basa Sidoarjoe, agama sing jejeg. Ya ayyuhalladzina amanu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Konsep pertama, tidak diperintah kita kecuali untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukmin, agamanya jejeg, dia punya jangkar teologis yang kokoh. Hunafa'a, hanif, punya kompas moral, senantiasa hidupnya terarah, mengarah pada hal-hal yang baik. Wa yuqimus shalah, punya kesalehan personal, kesalehan ritual, ibadah tertib. Tidak mungkin alumni Ramadan yang lolos paripurna sembayang 5 keteteran, waliyadzubillah. Wa yu'tuz zakah, punya kesalehan sosial, punya kesalehan publik. Wa dzalika dinul qayyimah. Agama sing kang mengkono iku lho, agama sing qayyimah, sing jejeg, ora seyek, ora deyeng. Dan insya Allah kita semua jamaah yang dimulakan Allah, mudah-mudahan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alumni Ramadan,
alumni Ramadan yang mendapatkan predikat ketakwaan, dan hidup kita di bulan Syawal, bulan peningkatan ini benar-benar mencerminkan sebagai seorang yang layak disebut sebagai alumni Madrasah Ramadan. Aku qouli hada, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat terutama bagi diri kami berberadi dan juga jamaah sekalian. Kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, man lil jahil siwaka ya Rabb, ya Ghani ya Mughni, man lil fakir siwaka ya Rabb, ya Qawi ya Qadir, man lil dhaif siwaka ya Rabb, ya Kafi ya Malik, man lil ajiz siwaka ya Rabb, ya Karim ya Aziz, man lil dhalil siwaka ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tsabbit qulubana ala dinik, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhiqna billadzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma alhiqna billadzina fi dhillika fi yaumil la dhilla illa dhilluk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa la fa'idal hisab wa najata minan nar wa dakhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalatu wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.